Cuman yang bikin ragu adalah guanya. Kadang-kadang kayak anjir gue nggak sesibuk dia nih gitu. Terus kedua kadang-kadang kayak dulu aja yang simpel-simpel. Anjir gue nggak punya laptop ya gitu. Mau bikin musik mau kayak apa lih? Iya benar. Jangan kamu bosan, ayolah semangat yuk. Seru-seruan bareng Laudeng. Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Buat teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di jalan mungkin lagi beraktivitas kembali. Ini semoga udah dibuka ya, PSBB mulai lumayan agak longgar lah ya buat teman-teman. Semoga semua sehat-sehat terus ya. Buat teman-teman yang udah nonton episode-episode sebelumnya, semoga kalian mendapatkan manfaat dan juga sisi-sisi positif dari cerita-cerita teman-teman saya yang berhubungan dengan dunia musik, dan ada juga kemarin yang dunia film dan lain-lain lah ya. Pokoknya dunia entertain lah. Buat teman-teman semoga bisa menginspirasi. Nah, di episode kali ini nih, ini gue agak-agak gimana gitu ya. Soalnya ini temen deket banget, temen lama, ya bisa dibilang lama ya. Gue kenal sama dia. Terus kenal dia dari dari cita-cita kehidupan sampai cerita perjalanan karir juga. So far kita berada di time waktu. Ya misalnya di waktu yang kurang lebih sama lah ya, walaupun jalurnya agak beda-beda dikit lah. Tapi kita barengan gitu. Jadi gue sama-sama tahu banget gitu dia. Dia juga tahu banget gue gitu kurang lebih. Terus kita sama-sama satu instrumen juga. Beliau main keyboard dan juga karirnya gila. Satu jam. Dan juga pasti teman-teman nih pasti penasaran nih, dia tuh gimana sih perjalanan karirnya. Banyak orang kan taunya udah main sama siapa gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol di episode kali ini dan juga semoga ini bisa menginspirasi kalian semua. So, tanpa berlama-lama lagi, aku akan undang teman aku, sahabat aku yang bentar lagi akan melaksanakan hari bahagia. Kita sambut Martin Siahaan. Ini ada drum ya? Bisa. Keren, Martin, apa kabar? Kabar baik Ya. Dahsyat, luar biasa. Yes. Gila. Kita kenal tuh tahun berapa ya, Tin ya? 13 ya, benar. 13 sih kayaknya. Cuman bulannya lupa. Ya, ending gua gua lulus waktu itu. Oh, itu belum lulus ya? Belum, masih kuliah kan waktu itu. 2013 ya? Karena 13 ya? kan gue masih di rumah yang sebelumnya kan. Iya, kontrakan yang lama ya. Gila, jadi Martin ini adalah pemain keyboard, terus sekarang juga lagi ini ya produce juga ya. Ada produce beberapa tipis-tipis. Produce music, gila. Keren ya. Gila, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, dan ya pasti banyak yang udah tahu Ale lah. Tapi pasti dari sekian banyak pasti tetap ada kan yang nggak tahu. Ini siapa sih Martin Siahaan ini? Dia siapa sih? Kayak pernah lihat di TV tapi gitu-gitu kan. Nah, jadi dia ini adalah pemain keyboard ya, tadi gue udah bilang kan, main keyboard. Dan juga dia adalah musisi, dia main sama beberapa artis yang lagi tenar gitu. Lumayan. Yang lagi tenar. Dulu lagi tenar. No bad lah. No bad. Nah, terus kemudian produksi beberapa musik juga buat penyanyi-penyanyi gitu ya. Indah. Dan juga main dengan beberapa musisi-musisi senior. Ya, benar gak nih? Bener kan, ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nanti penasaran, jangan lupa di-subscribe nih, disaksikan nih. Subscribe dulu, kita, ya kan? Gitu. Jadi Martin ini adalah pendatang kan. Sebenarnya lu ini pendatang kan. Lu tuh dari mana sih sebenarnya dulu? Gue dari Surabaya. Gue lahir besar Surabaya. Oh, tapi kan nama lu Siahaan. Siahaan bukan dari Medan. Iya, cuman gue udah ini Batak modern. Batak modern. Batak modern ya, keren. Tapi tetap dulu ya. Tetap salah ya E-nya ya. Jadi Martin ini basically lu darahnya Medan ya. Iya. Batak bokap ya. Nyokap sih Batak. Cuman lahir besar di Surabaya. Jadi Jawanya Wong Jawa. Dia tuh paling nggak bisa pedas, terus suka banget kecap dan kerupuk. Gila, Jawa banget. Gua sampai tahu banget nih. Gitu. Nah, jadi Pace ini Pace udah, kita ngobrol biasa aja lah. Emang gue selalu panggil dia Pace. Masa sosokan gue. Dia juga manggil bikin diri Jakarta Selatan ini. Dia juga manggil gue Pace gitu, dan kita suka ngomong karena kita bergaul di lingkungan Ambon, jadi kita emang pakai logat Ambon. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung, ya udah biasain ya. Biasain aja. Jangan paksa kita yang berubah ya. Daripada kita awkward kan ngobrolnya. Iya gitu. Sambil kops kayak boleh. Boleh silakan ini kopi emang sedap nih, enak banget. Kopi apa sih? Ya. Ayo dong AdSense gitu. Iya, tipis-tipis lah. Udah episode keberapa nih soalnya? Iya, episode kesekian lah. Nggak, jadi ini nih gue tujukan juga buat teman-teman yang mungkin
tahu Ale pas udah nyampe ibaratnya jadi keyboardnya siapa main sama siapa, main sama Dewa Bujana gitu. Cuman masih banyak juga kan yang belum tahu nih proses Ale dari bawah tuh gimana, memulai perjalanan karir tuh gimana. Karena kan orang lihatnya yang enak-enak doang. Aduh gue pengen jadi kayak Bang Martin nih, gue pengen kayak Martin nih. Dia nggak tahu dulu kayak gimana seorang Martin itu. Jadi ini maksudnya ini gue mau ngajak ngobrol juga untuk menginspirasi mereka dan juga memberi gambaran kalau ternyata jadi musisi itu butuh proses dan kayak gimana sih prosesnya kurang lebihnya gitu. Nah, Ale kan ini dari Surabaya, dia ini dari Surabaya, kemudian gimana ceritanya bisa ke Jakarta? Nah, gue ada kesempatan ini kuliah 2010. Oke. Nah, jadi di mana? Di salah satu institusi musik. Oh, nggak sebutin ya? Iya. Kurang lebih banyak tuh kemarin juga ada lulusan-lulusannya. 3 huruf lah. 3 huruf. IMI namanya. Inisialnya IMI ya? Iya, inisial IMI. Kepanjangannya ada di Google lah. Ya pokoknya Agustus itu gue pertama kali ke Jakarta untuk audisi kuliah. Audisi kuliah ya. Masuk toh. Tes masuk. Habis itu udah kuliah 2010 sampai 2014. Jadi sampai 2014 lulus ya, 4 tahun kan, pas 4 tahun. Tapi nggak lulus. Lolos. Iya, jadi di IMI tuh ada istilah. Jadi kalau yang sampai wisuda itu kita sebutnya lulus. Kalau yang nggak nyampe wisuda lolos. Ya. Itu kadang-kadang lebih ini dia. Lebih kelihatan. Biasanya sih begitu ya, bukannya kita mau bilang kalau kuliah itu nggak bagus ya. Cuman emang pada akhirnya akan memilih kan. Kemarin Dennis Nusi juga begitu. Dia juga bilang begitu. Oh, itu bukan lolos lagi, itu lepas. Oke, jadi pokoknya pertama kali kuliah. Cuman dari SMP gue emang ini sih dari SMP emang kepikiran banget untuk merantau ke Jakarta. Gue nggak ngerti, salah satu tipe orang yang bosan banget di Surabaya. Jadi merantau tuh emang dari SMP udah ini. Nah dulu lucu salah satu yang bikin kenapa referensinya IMI. Kenapa tuh? Gara-gara gue punya kaset Krispati. Kaset. Gue liat thanks to-nya kan. Oh iya. Ada Kakak Badai, special thanks to IMI gini semuanya. Semuanya anak IMI sih, kan gitu ya. Buka di Google aja, tulisnya IMI kan. Iya. Tulisnya IMI. Udah aneh-aneh ada ikatan motor. Gue baru tahu ada kampus musik ternyata. Oh, jadi tadi sebelumnya nggak tahu nih ya kalau ada ya, gue taunya yang common aja ya, kayak misalkan UPH, UNJ gitu. Iya. Pasti ada duluan lah. Ya, oke. Terus udah habis itu kuliah musik sampai 2014 gue memutuskan keluar ya karena keterbatasan biaya dan gue udah mulai capek sih. Gue kayak anjir nih, gue kelas nggak lulus ya gitu. Gue ngerasa gak goblok banget padahal, cuman nggak lulus, nggak ngerti kenapa. Udah habis itu gue supaya gue bisa lebih ini lagi lah, lebih istilahnya kayak lebih nongkrong lagi lah, kayak gue harus keluar dari kuliah gitu. Karena kalau latihan siang gue nggak bisa ambil kan. Oh iya, benar karena habis itu bentrok. Udah habis itu mulai nongkrong sampai ketemu Ali juga lah. Iya, kita ketemunya di tongkrongan di apa namanya, salah satu tempat jam. Oh ya, komunitas jazz. Gila. Di tempat jazz. Komunitas jazz banget ya kamu tuh. Iya benar. Ya udah gitu sih cerita-cerita awalnya. Pokoknya gue puji Tuhan cukup beruntung sih karena datangnya ke Jakarta udah jelas ada kuliah gitu. Iya benar. Jadi di kuliah musik gue aja gue udah bisa kenal beberapa orang kayak misalkan ya senior yang saat itu kita nonton di TV doang kan. Mas Indro, Mas Indro itu guru ya. Mas Andri Dinut. Iya, Mas Dinut. Habis itu almarhum Alvin Lubis. Dulu kan lihatnya cuma bisa TV doang ya. Iya, benar. Andri Dinut ya main di Erwin Gutawa gitu. Mas Indro ketemu di kantin kampus kan. Jadi kayak anjir. Iya, apalagi dari daerah kan. Dari daerah jadi norak banget. Nah, jadi di situlah gue manfaatin banget lah semaksimal mungkin, kayak mereka lagi main di mana ya, kalau bisa gue datang lah sama anak-anak gitu. Oh ya, nontonin. Gitu sih ya, seru banget ya. Jadi mau teman-teman yang lihat kayak aduh Bang Martin enak banget nih. Nah, dia proses itu dari daerah juga dan nggak langsung tiba-tiba jadi gitarisnya Topati misalnya yang kalian tahu sekarang. Keyboardnya Topati gitu. Gitarisnya Topati. Keyboardnya Mas Bontot gitu. Jadi gitarisnya Topati main keyboard. Enggak, dua gitar. Tetap gitu. Nah, ini kita sebelum maju ke depan kita flashback sedikit. Nah, berarti bahaya nih. Iya, berarti kan kan mundur banget. Enggak, jadi flashback. Iya, flashback. Ale itu cahaya belakang. Wow. Pertama kali main keyboard itu umur berapa? Dan gimana ceritanya, kenapa gitu? Ya kalau gue main keyboard pertama kali sih TK sebenarnya. TK udah main ya. Gila, gue masih main. Cuman nggak bisa dibilang itu profesi ya, karena gue cuman diajarin almarhum bokap gitu, bisa-bisaan gitu lagu-lagu gereja. Habis itu belum les juga. Tapi pertama kali gue manggung main keyboard itu 3 SD.
Kelas 3 SD. 3 SD. Jadi gue nih latar belakangnya gue main organ tunggal Batak. Ini. Jadi buat Nah. teman-teman yang nggak tahu organ tunggal Batak itu ini ya kayak apa ya namanya sekarang ya? Ya ortung Apa ya sebutannya. Iya. Jadi yang ada musiknya gitu. Lebih gampang dibilang ortung Ortung ya daripada daripada- keyboard tunggal. Iya. Keyboard tunggal tuh kadang-kadang masih kayak keyboard atau organ nih gitu. Iya, iya, Sebenarnya benar. organ tuh keyboard Iya, kan bingung. ya orang sering bilang organ tunggal ya benar-benar. Ya pokoknya gitulah. Jadi di satu pesta Batak tuh ya karena bokap gue juga side jobnya juga dia bikin musik gitu, musik Batak gitu. Jadi di satu pesta Batak tuh gue disuruh main 3 lagu. Beres 3 lagu gue duduk nggak ngapa-ngapain satu mana acara. ya? Oh. Satu acara 3 lagu doang. 3 lagu doang. Tapi gue ikut Oke. pakai baju lengkap Iya, gitu. lengkap. Nah sisanya gue nyanyi. Nah itu kan yang bikin awkward. Oh, jadi sebelum dia menjadi keyboardis profesional, dia tuh sempat merambah dunia tarik suara ya. Tarik suara nyanyi men. Oke, nanti di segmen terakhir kita akan suruh dia nyanyi. Nyanyi tau sih. Cuman sayang dulu nggak ada ini ya, nggak ada sarana kayak YouTube gitu. Jadi gue sekarang aja nggak bisa lihat video gue dulu nyanyi gitu. Oh iya, udah nggak ada ya. Udah nggak ada yang upload Iya. ya. Kalau sekarang kan enak apa dikit-dikit rekam di HP gitu Iya, kan. iya benar-benar. Udah pokoknya gitu dulu. Nah Terus? pokoknya titik di mana gue akhirnya satu acara tuh main keyboard semua itu dari 6 SD startnya. 6 SD ya. Nah, Oke. 6 SD satu acara nikahan Batak Nikahan ya. Batak, berarti seharian ya? Yang seharian itu. Jadi bukan 2 jam beres. Iya, ini seharian. Seharian. Nah, gue udah mulai main keyboard seharian tuh, mulai dari acara masuknya pengantin, habis itu acara adatnya yang kalau orang-orang Batak pasti tahu lah ngasih selendang gitu. Iya, iya. Ya gue main keyboardnya tuh. Oke. Nah, kan itu kan keluarga semua, ada almarhum bokap, ada om gua, ada adik gua Dio. Iya, iya. Main gitu. Nah, udah. Itu bertahan terus tuh sampai 2010, bahkan waktu gua di IMI sampai 2011-an gitu lah sebelum bokap nggak ada. Itu masih sering balik ke Surabaya untuk Buat main. Iya, Sabtu Minggu main. Gila. Jadi sama gue juga kita udah kenal ya waktu itu. Udah. Jadi kadang di mana Pak Ce? Hadap tuh gitu. Surabaya, anjing. Kita belum ada job juga waktu itu ya. Jadi kayak Iya. Sabtu Minggu slow-slow aja. Naik bus lagi. Iya, naik bus benar-benar. Kasian. Di mana Pak Ce? Surabaya. Ngapain? Oh, gue pikir kan kayak lagi pengen pulang Gua kan tahu. seminggu atau ada libur gitu kan. Enggak Pak Ce, ini ada acara main ya. Senin juga pulang kata dia. Gila sih, bener-bener Anjay, gitu iya, masih ya. Organ tunggal Batak. Organ tunggal ya. Nah, bahkan waktu bokap udah nggak ada 2011, itu sampai 2012-an tuh masih ngebantuin om gua. Oh, masih betul. Jadi masih ke sana karena justru ini banget kan, jadi sendirian banget sana kan. Iya, Jadi iya, gua masih sering benar. balik. Ya gitu, lo di sini kuliah musik udah lihat ini, lihat itu kan, habis itu lo Oke. suruh balik organ tunggal Batak tuh. Mindsetnya Ada udah- yang nggak terima men ini. Maksudnya ini juga lucu nih. Jadi waktu itu kita tahun berapa tuh sempat. Jadi dia punya job. Tiba-tiba main ortung, terus tiba-tiba dia nawarin Oh, gua karena itu 3 hari berturut-turut kalau nggak salah. Acara bang ya? Acara bang Acara di bang. Jakarta. Terus kayak Pacar kosong nggak? Kosong sih Pacar. Nah jadi gini dia bilang, ini jobnya beta dapat di 3 hari. Terus Bahaya sih. satu hari itu ada 2 shift gitu, dua kali Tiga. 3 kali main 3, ya. Jadi pagi siang sore ya, Iya. kalau nggak salah. Pagi siang sore. Nah beta ada yang nggak bisa gini latihan. Jadi kita kayak main estafet. Jadi gantian. Jadi misalnya pagi dia, terus siangnya gua, terus sore dia lagi, besoknya kebalik. Gua pagi, dia siang, Wah, gua gila malam. sih. Iya, Kayak gila. gitu 3 hari berturut-turut. Itu gila loh, itu gila. Tapi dia bilang kayak, sebenarnya gua udah nggak mau ngambil nih. Itu gara-gara apa yang ngambilnya? Ya gara-gara itu pertama kali pegawainya, salah satu pegawainya kan temen Oh, gua teman kan. ya, ya. Teman. Yang kedua karena butuh uang. Pada akhirnya uang juga ya. Simple. Ya, dan maksudnya gue juga kalau gue sebenarnya nggak terlalu main ortung lah, tapi maksudnya bisa, dan emang sempat awal-awal tuh mulai Tapi kan ada senjata andalan gua kasih kan. ada Flash disk. iya, Tolong, flash disk jadi lo juga. aman tuh. Karena dia benar-benar pemain ortung gitu, jadi Iya. udah gue juga udah malas ngambil, cuma karena dia kan, ya udah kita temenan banget kan, jadi ya udah kita tag team aja kayak Itu main parah estafet sih. sih. Itu parah. Itu lucu banget. Nah, oh berarti dari kecil banget udah main ya. Mulai les tuh umur berapa? Mulai les pertama kali itu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Itu les apa? Piano? Les piano. Organ atau piano? Les piano klasik di Yamaha. Oh oke, Surabaya. Surabaya. Oh gitu, gila. Jadi Martin ini udah mulai dari kecil. Jadi Udah. tapi tetap ini ya, maksudnya tapi dari kecil tuh lu udah berpikiran bahwa oh berarti gue gede harus jadi musisi. Iya, Udah tuh ya. udah. Karena pemandangan gua sehari-hari tuh emang main musik semua, karena bokap gua selain PNS emang side jobnya dia main musik di hotel kan. Habis itu almarhum opa gua Opung Opung. itu juga musisi. Oh. Opung dari mama. Oke. Dia musisi juga. Jadi backgroundnya ada, cuman emang nggak ini aja sih, emang nggak disuruh pilih sih. Gue udah pilih sendiri. Udah pilih sendiri ya, maksudnya itu ya udahlah tiba-tiba mengalir begitu aja di dalam diri terus, lo gitu terus ya. dulu gue cukup kayak nggak bisa pilih apa-apa karena dikit-dikit bokap daftarin ke Padus ini, dikit-dikit Oh, ya. daftarin ke Sanggar ini, nggak ditanya. Jadi tiba-tiba gue bangun siang dibangunin, mandi kita mau ke Sanggar nih, Sanggar apa juga nggak ngerti gue. Tiba-tiba
nyanyi bareng sama orang-orang gak dikenal Oh, gitu oke, deh. iya, Kasian. Jadi dari kecil tuh lingkungannya emang udah mendukung ya, dan secara nggak langsung kan pasti apalagi anak kecil kan gampang terpatri lah di otaknya untuk kayak. Iya. "Oh, Tapi gua saat mesti itu tersiksa sih. Kan Bisa gitu ya? pengen main kan. Iya, masih pengen main kecil ya. layangan, main Masih main kecil. iya, main Benar. Jadi Kasian. buat teman-teman mungkin berada di fase yang sama pas kecilnya kayak aduh kenapa sih Nah, bokap iya, gue gitu. Nah, ya mungkin saat itu mikirnya kayak aduh kayak gelisah gitu ya. Iya. Cuman ya Plus jangan minus lah ya. plus minus, jangan takut dan jangan khawatir karena itu ada sebuah maksud. Wow. Ya kan benar. Akhirnya nih, kalian lihat nih Martin Sian. Bisa jadi kayak dia loh. Gitu. Jadi Gitu maksudnya kan. tetap itu jangan bersedih hati dan jangan bersusah hati. Tapi Iya. buat teman-teman yang dari kecilnya pun nggak misalnya kayak ya oh pantas ya Martin jadi kayak sekarang karena kecilnya dia begitu gitu. Gua sudah dari kecil nggak ini. Ya, Nah, jangan ya. bersedih hati juga. Jangan gitu Semua juga, orang punya ya. jalan-jalan masing-masing gitu. Relax. Keren ya. Keren. Nah, oke. Berarti nih gig pertama lu yang profesional dibayar itu yang mana? Yang itu, yang kelas 6 SD itu. Iya, kalau dibahas skalanya sebesar itu ya gue pasti dari kelas 3 SD. Oh, yang kelas 3 SD. Tapi kalau misalkan mulai dari Jakarta deh gitu. Iya, iya. Kalau di Jakarta 2010 gig pertama gue dibayar itu gue main ini acara Batak. Acara apa gitu? Cuma beda tempat aja tuh. Iya. Jadi gue ini kan awal-awal ke Jakarta Iya. gue ini langsung apa namanya? Ya kenal sama keluarganya Novita Dewi Marpaung. Oh, Novita Dewi ini X Factor ya? Ya, Spectre. Ya, Sebenarnya Spectre. gue lebih dulu kenal papanya. Ya kan Oke, papanya oke. kan juga artis legend Batak lah. Oh, Nah, jadi gue iya. memang beberapa kali main di rumahnya. Habis itu gue main di studionya. Mhm. Ya, jadi sedikit banyak ada kerjaan apapun di studio dan ada kerjaan apapun di tim Lingkungan mereka, ha? gue bantuin. Oh, oke, oke. Ya, jadi salah satu yang ngebantuin lah, gue dulu juga kerja di studionya mereka di Pulau Mas. Oh, oke, sempat kerja Iya, gitu ya. tiap hari gitu ke Magang studio. ya. Ya kayak magang, padahal kuliah bukan kuliah itu ya. Iya, benar-benar. Beda. Ya jadi itu gig Batak, tapi kalau pertama kali sama anak-anak sekolah musik, Ya. gue ngiringin ada Sindu Barata, Oke. ada Sindu. Latinka gitu. Latinka ya, Latinka Sidang Jadi, Putar ya. Iya, MNC MNC Family. Group ya, benar-benar. Gitu. Berarti session pertama lu tuh siapa sih? Si Sindu itu atau Latinka? Latinka. Oh, session pertama banget tuh Latinka ya. di Latinka. Jakarta. Itu tahun berapa tuh berarti, Pak? Wah gila, jadul abis geng. Mm. 2011. Oh, 2011 ya, berarti 2010 ke Karena Jakarta. gue 2010 setahun itu kan 2010 kan Iya. Agustus. Ya. Nah jadi kan itu cuma jarak 6 bulan 7 bulan. Ya gue masih main-main di ya itu studio Batak itu. Oh, oke, lingkungannya masih di situ ya. Ya paling sama anak-anak IMI ya itu pun nggak ada job kan namanya cuma nongkrong doang. Itu sih. Iya, benar. Kalau session pertama yang jelas-jelas session nih ya, Ah, gini iya, ya, jelas berangkat session. harus wangi, ada Oh, ganti iya, baju iya, ya iya. Latinka. Latinka tuh singlenya apa yang terkenal? Aku bisa mati. Aku bisa mati. I Aku can die. bisa, I can die. I can die. Oh iya, benar. Itu 2011 tuh lagi naik-naiknya tuh single itu ya. Iya ya. Benar kan? Dia, Nah, dia masih SD apa itu? wow, keren. Latinka kalau denger nih lucu sih. Oh gitu, jadi berangkat di Jakarta, kemudian sempat kerja di studio juga ya beberapa saat. Iya, ya magang sih ngebantuin Magang, ada ya. abang-abang yang di situ. Oke, nah ini nih sekarang yang gue mau tanya adalah trigger lu atau misalnya ini ada satu momen, titik momen yang menurut lu ini adalah momen yang mengubahkan hidup lu Wih. atau membuat kayak perjalanan karir lu, oh nih gue dapet nih jalurnya nih. Itu pas kapan tuh Pak? Ya sebenarnya sih dari awal dari Jakarta itu aja gue udah ngerasa itu ini banget breakthrough banget buat kerjaan gue karena dari di Surabaya kan itu aja kan lingkupnya kan. Oh, Begitu iya, masuk iya. Jakarta gue jadi bisa kenal ini, kenal itu, kenal Ya, itu. lebih luas ya. Cuman ada satu titik di mana gue ngerasa kayak, wih gila nih gede banget nih. Karena gue sekolah di IMI, jadi salah satu dosennya kan Mas Andre Dinut tuh. Oke. Tiba-tiba Mas Andre Dinut ini cari keyboardis untuk rilis album pertama itu. Album pertama yang Di Rolling instrumen Stone. ya? Iya, rekamannya bukan gua, rekamannya ada Opung Irwan, ada aneh-aneh lah yang main. Iya, iya, iya. Nah, waktu rilis di Rolling Stone-nya dia cari keyboardis. Oh, oke. Iya, random ngobrol-ngobrol, lu bisa ya gini. Udah diajak gua main latihan, main di Rolling Stone. Main di Rolling Stone. Nah, di Rolling Stone tuh banyak yang nonton, geng. Oke. Nah, jadi terjerumus lah gua ke dunia instrumental. Ke dunia instrumental. Padahal tadinya mah ngiringin ortu. Oh, gila. Tadinya sih David Foster. Keren. Tadi Jadi Korea nih. iya mendadak dipaksa jadi main-main lead nih apa nih? Oh, Ya udah gitu. pokoknya itu begituan Iya. akhirnya ya karena saat itu Mas Dinut juga gabung sama Six String kan. Ya. Jadi Six String pada nonton gini-gini. Nah, nggak lama dari itu beberapa bulan emang Six String emang mau
bikin konser ini launching album. Launching album. Ya gue nggak ngerti lah, pokoknya intinya puji Tuhan gue akhirnya main di Lu yang setnya terpilih 16. di set. Iya, wah di setnya 16 skalanya lebih gede lagi. Akhirnya nggak lama gue main Ngayog Jazz sama Mas Dewa Bujana, sama Banyuwangi Jazz sama Mas Topati. Di situ tuh ya Iya. titik Nah, ini. instrumental semua. Instrumental semua, iya benar. Instrumental. Gak ada penyanyi ya tuh. Oke, gue juga bingung nih, gila nih. Oh, saat itu gue bingung kayak, wih, ini gimana ya? Gue pengen ngiringin penyanyi vokalis gitu. Soalnya kan awalnya gue udah main nama Latinka, main nama Citra. Iya benar. Ya, jadi kayak jadi berubah gini ya. Jadi ya ini kayak sisi lain lagi ya yang Iya, lu udah masukin. ikutin aja lah. Pokoknya tapi menurut gue itu titik yang menurut gue jadi bikin skala bermusik gue jadi lebih besar. Jadi lebih besar. Kan di transisi itu juga gue mutusin untuk keluar kuliah kan. Iya, di tahun itu 2014 Iya, itu. tahun-tahun ya. itu. Oke, gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Six Strings itu ntar kita kasih foto-fotonya. Jadi itu adalah kumpulan para gitaris-gitaris ternama di Indonesia dan juga senior. Kenapa namanya Six Strings? Karena gitar stringsnya ada 6. Iya. Bener kan sih? Bukan karena orangnya ada. Bukan karena orangnya ada 6, karena sekarang tinggal berlima ya. Menarik ya kamu ya. Menarik ya, sorry. Kamu ngulik juga ya. Iya, kelihatan. Nggak ya, kita nggak akan. Pokoknya Six Strings itu grup instrumental gitaris-gitaris terkenal lah. Ntar kalian boleh cek, ntar kita kasih fotonya di sini. Menarik. Kayak gitu. Oh jadi gitu ya awalnya. Anjir, gue padahal sebenarnya udah tahu sih. Gue ada di fase. Iya. Jadi ini buat teman-teman buat berbagi. Jadi dengar langsung. Gitu. Jadi Martin dari session waktu itu lumayan sering idol ya. Iya, idol. Karena ini ada cerita lucu juga nih, ini gue nengok sedikit. Jadi gue tuh masuk ke dunia session juga tuh gara-gara dia nih sebenarnya. Dia yang menyerumuskan gue. Ini ya, gantiin. Citra tuh Regina ya kalau lu? Citra. Gue Citra. Jadi waktu itu. Tapi abis itu Regina. Iya, abis itu. Yang di tempat yang di kota. Oh iya, benar. Yang deket Kamseng. King bukan King terus. Bukan. Ya itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya di kota lah. Sun City. Sun City ya. Gitu. Jadi waktu itu ini random ya, kita baru ketemu tuh semingguan kalau nggak salah yang ketemu di komunitas jazz itu. Nongkrong juga kayak baru sekali ya. Iya. Maksudnya baru nongkrong dulu ada tempat nongkrong kita namanya ini cerita juga ya, ini momen nih. Itu sedap tuh. Sevel Rawamangun. Sevel Rawamangun tuh legend. Itu legend, the best banget tuh. Jadi kita dan berapa tahun nih kita ya? Di situ 3-4 tahun kali. Bisa tiap hari loh. Dan bisa tiap hari. Sedangkan gue, dan ini random karena gue dulu rumahnya jauh banget. Bukan dulu sih, emang dulu rumah gue jauh banget di Pasar Minggu. Sedangkan itu kan di Rawamangun, Jakarta Timur. Gue sampai setiap hari ke situ. Gue pulang pagi terus gitu-gitu. Dan emang nongkrongnya mereka bisa pulang jam 7, jam 8 pagi. Anjir, atau besoknya kuliah gitu-gitu kan waktu itu. Jadi waktu itu dia, gue baru kenal seminggu. Terus tiba-tiba dia nelfon gue. Waktu itu belum sakap ini ya, kita kayak Deng, lu besok kosong nggak gitu. Gue kosong sih. Gue lupa, kayaknya gue waktu itu nggak kosong deh sebenarnya. Ada, cuman akhirnya gue cancel. Aktivitas kuliah kan. Iya benar. Terus gue bilang kosong sih, kenapa? Bisa gantiin gue nggak? Gue pikir kan gantiin apa ya? Waktu itu gue kayaknya baru main kafe deh. Terus gantiin apa Pak? Tin, ini dia terus dia santai banget kan. Oh aman, gampang. Main nama Citra Skolastika. Ya waktu itu gue juga masih norak-noranya kan. Wow, main nama artis. Gue bilang, aduh, lu yakin nih gue? Karena gue ibaratnya di otak gue tuh, dia kan gak kenal gue ya. Kenapa dia bisa yakin pindahin ke gue? Pasti waktu itu pergaulan tuh belum luas kan. Iya. Tapi itu benar-benar yang penting ada dulu aja deh. Yang penting ada dulu aja gitu. Jadi dia besok gitu jam segini. Oh berarti kan latihan dong? Gak. Udah aman, gampang. Dia cuma gitu doang, aman, gampang. Gak perlu latihan dulu. Ntar gue kasih nomor ada yang ngubungin lo gitu. Udah jadi gitu. Awal kan orang kalau nanya kan gue season pertama siapa? Ya Citra Skolastika, gantiin dia. Waktu itu Alia sama siapa ya? Yang main tuh ya Denis Talakua. Drumnya Theo. Drumnya tuh Theo. Nah basisnya Alain, Bung Alain. Oh. Karena Kak Yudit nggak bisa. Karena harusnya Yudit kan. Ya gitu. Jadi dulu tuh Martin juga tergabung di timnya Citra Skolastika ya, awal-awal Everybody Knew dan segala macamnya. Liar. Gitu. Jadi grup SMN, grup MNC, abis itu kemudian ya kita bisa bilang agak terjerumus ke dalam dunia instrumental ya. Instrumental sih terjerumus parah sih. Gara-gara Andre Dinut sih kalau gue. Jadi Mas Dinut, thank you gitu. Thank you ya, tapi thank you ya. Thank you kan Mas Dinut, thank you. Tapi gara-gara Andre Dinut gue bisa nonton ini apa namanya latihannya EG. Oh, oke ya ini. Ya selain dosen gue juga Alvin Lubis kan. Iya Mas Alvin Cuman Lubis. almarhum Alvin Lubis kan sangat pendiam gue. Iya. Jadi lu pengen minta, Mas gue boleh nongkrongin latihannya Mas Erwin Gutawa nggak? Itu takut kan ngomongnya. Kayak enak. Jadi lebih enak nongkrong sama Dinut. Oke. Gitu. Jadi terus akhirnya Martin udah makin luas karirnya, kemudian main instrumental, main nama Mas Bontot, main nama Mas Bujana.
Siapa lagi sih? Ya udah gitu Ya, yang instrumen-instrumen ya. itulah. Sama terakhir ini sekarang juga masih sama Bung Berry ya. Oh iya, Bung Itu Ber. gua- Oh, Bung Ber itu juga kan random juga instrumen-instrumen tuh, ya. kan. Nah, kalau Bung Berry gimana? Bung Berry itu Pertamanya. pokoknya ada satu session gue main bareng Reno Castello, Ah, habis itu Ronald Steven, oke. habis itu ada Joshua Sentosa, Oh, drum. iya, Albert Fakdauer. Nah, itu acara Christmas. Oh, oke. Christmas session di Ichan Studio Live. Oke. Kemudian Habis itu ya di situ hostnya kan Bung Berry. oh iya. Habis itu Bung Berry juga main juga. Ya udah di situ kenalan-kenalan tipis lah. Oh, kenalannya di situ ya. Iya, kenalan. Kalau nonton Bung Berry pertama sih nggak di situ. Iya, iya, Nonton Bung cuman- Berry pertama di Tangsel Jazz. Cuma Udah akhirnya bisa ngobrol. ngobrol. Ternyata dia minta nomor telepon, tapi bukan untuk kenalan, bener-bener mau ngisi lagu. Oh, oke. Jadi berapa hari setelah itu gue ke studionya Dimas Pradipta lah, dan itu pertama kali gue juga kenal Dimas Pradipta dan Oh, ke di situ. studionya. Iya, ngetik ada album Give of Light lah, album rohaninya Bung Ber kan. Udah ya, dadakan Dari gitu. situ ya? Dari situ langsung akhirnya kenal banget, hampir tiap minggu pasti ketemu lah. Oh, oke. Gitu jadi awalnya dari pertemuan-pertemuan tak terduga ya. Parah sih, Iya, itu nggak iya, terduga benar. parah jadi, tuh. Jadi buat pelajaran buat teman-teman juga mungkin kayak ya udah emang banyak banget, dan sebelum-sebelumnya pasti teman-teman musisi pada bilang saran-sarannya adalah perluas lingkungan, Iya. jangan menutup diri gitu, karena ada yang lumayan oh enggak, gue kan mainnya genre ini gitu, jadi gue Iya, ini aja kasihan. gitu. Itu yang mungkin mindsetnya harus sedikit dirubah ya Iya. teman-teman ya. Tapi itu pilihan gitu, gue nggak memaksa kalian untuk memilih. Relax, terserah. Iya, relax terserah, itu semua ada plus minusnya gitu ya. Nah, sejauh ini kan perjalanan karir lu ya makanya dari tadi lu di Surabaya, kemudian lu jadi pendatang di Jakarta, kemudian dari masih adik-adik sebutannya, terus kemudian sekarang lu udah ya melesat gitu gitu ya kan. Lu ada nggak momen-momen yang ada satu momen nih yang kayak lu sempat kayak aduh kayaknya gua nggak bisa nih berkarir di musik, ada nggak lu? Karena kan lu dari kecil udah oh berarti gua musik nih hidup gua, karena lingkungannya emang musik kan. Nah maksudnya itu ada nggak sempat terbesit atau ada momen yang membuat lu kayak nggak kuat gua nih kayaknya di musik? Nah, kalau itu sih jujur, gue nggak ada sih lucunya, nggak ada. Cuman mungkin bentuk lainnya ya, bentuk Ya. lainnya tuh kayak kadang-kadang kita bukan kita sih, gue suka di satu titik ada memposisikan diri kayak anjir gue nggak sesibuk dia ya gitu. Oh, oke. Orang lain akhirnya comparing diri ya, kayaknya Ada itu. insecure itu ya? Iya, tapi kalau masalah gue berasumsi nih musik kayaknya kagak sih gitu. Nggak nyampe situ. Nggak pernah, Ya. sama sekali nggak pernah, karena gue udah lihat bukti kan, almarhum bokap gue menafkahi keluarga gue dengan musik Dengan gitu. musik, Jadi ya. itu sama sekali nggak bikin gue ragu gitu. Oke. Cuman yang bikin ragu adalah guanya, kadang-kadang kayak Kayak anjir gue nggak sibuk dia nih gitu. Terus kedua kadang-kadang kayak dulu aja yang simpel-simpel, anjir gue nggak punya laptop ya gitu. Oke. Mau bikin musik mau kayak apa lih? iya benar Terus tuh, benar. anjir keyboard gue gitu, suka ke gitu-gitu. Malah kadang-kadang gue nggak terlalu kayak aduh dia jago banget ya, itu gue nggak Oh malah nggak ya? nggak pernah terlalu gitu. Tapi kalau misalkan aduh dia sibuk banget ya, aduh dia punya laptop, dia punya speaker ini, nah itu kadang-kadang gue dulu tuh lumayan mikirin. Nah. Iya, makanya gue sampai keluar kuliah kan, Iya. biar beli laptop. Karena bayar kuliah gue malah aja. Karena bayar kuliah mahal gitu. Ya kalau masalah kuliah itu pilihan kalian ya. Iya. Gak harus sama kayak dia tiba-tiba. Jangan. Bang Martin keluar kuliah, gue harus keluar kuliah juga. Iya. Terus dia nunjukin videonya kalau nyokap kan. Wah ini Bang Martin ini keluar kuliah nih. Badan kuliah bukan musik. Iya di wawancaranya nih. Berarti aku juga keluar gitu. Udah UI cum laude keluar. Ya itu goblok berarti. Itu bego sih. Gitu jangan. Jadi maksudnya bukan begitu ya Nggak teman-teman ya. Cuman maksudnya nggak selalu. Kalau di Cuman IMI aja keluar. sekarang iminya yang keluar. Nggak apa-apa lah. Sorry. Iya. Orang udah nggak ada. Jadi gitu maksudnya buat teman-teman jadi kayak semua itu pasti akan diperhadapkan pada sebuah pilihan gitu. Iyalah. Gue juga sempat diperhadapkan kayak pilihan, aduh gue kuliahnya abis kuliah gue ngapain nih, main musik apa enggak, cuman ya akhirnya gue bisa memilih untuk musik gitu, tapi kuliah gue kelar gitu. Jadi ada banyak Banyak. hal dan banyak faktor yang harus dipikirin gitu buat teman-teman. Iya. Dan selamanya karena lihat satu orang idola gue nih nggak lulus, berarti gue juga harus nggak lulus ya? Nggak juga, nggak gitu gitu ya kan? Nur? Iyalah. Nah seiring berjalannya waktu, perjalanan karir lu makin naik. Kemudian ini gue belum pernah bahas sama teman-teman sebelumnya nih. Endorse. Wih, Awalnya endorse emang ya. lu kepikiran untuk di endorse kah? Atau ya kan sekarang walaupun sekarang Udah nggak. Udah enggak ya. Cuman berapa tahun lalu Martin ini sempat di endorse sebuah merek keyboard yang kalian bisa lihat di sini. Oh sedap. Namanya kan nggak ada. Namanya kan nggak ada. Pas ada di sini Iya ya. ada di sini. Ya karena ini tempat lu. Ya, ya gitu. Maksudnya Martin ini di endorse sama sebuah merek keyboard ya. Iya. Ternama. Kemudian nah itu yang mau gue tanyain kayak emang dari awal lu udah ngincer oh gue mau di endorse sama ini misalnya, atau misalnya mungkin gak ada merek tapi kayak
kayak one day gue harus di endorse ya. Maksudnya lu sempat ada kepikiran itu nggak? Atau tiba-tiba lu nggak kepikiran, tiba-tiba gue tiba-tiba ditawarin gitu ya endorse? Atau lu apply gitu? Oh enggak. Jadi endorse sih gue belum pernah kepikiran sih sebelumnya, karena gue nggak ngerti skalanya endorse tuh harus nunggu kita gimana kan. Iya. Nah abis itu ini pokoknya gue dapat kesempatan main di openingnya konser Joey Alexander. Oh oke. Gue lupa ya di JCC atau di mana gue lupa. Nah pokoknya ini bareng siapa nih lu mainnya? Solo. Oh solo. Okay. Jadi Joey Alexander tuh malamnya banget. Oh ini openingnya. Nah kita main di sore-sore tuh, jadi ada jaraknya gitu. Di sore-sore itu ada 9 pianis gitu main solo, bawa solo projectnya. Ya udah gue main di situ, salah satunya gue abis itu. Nah setelah event itu gue dihubungin sama Melodia kan. Ya Melodia sebagai distributor si brand itu kan. Ya udah abis itu ditawarin, abis itu begitu ditawarin gue bilang, wih menarik juga nih, karena kan waktu itu kan gue masih punya keyboard cuma satu kan. Iya, cuma satu itu, dan karena rusak ya. Dan rusak gila. Jadi di endorse tuh jawaban Tuhan banget. Iya benar. Ya udah begitu di endorse akhirnya gue bawa keyboard itu terus kan, dan lama-lama juga kayak jadi image baru. Jadi image baru benar. Meskipun berat banget keyboardnya berat parah, geng, setiap manggung gue sakit punggung sih. tapi maksudnya lu awalnya nggak kepikiran banget ya sebenarnya. Maksudnya dan nggak sengaja kan, ada juga yang kadang apply mau jadi endorser gitu, tiba-tiba lu tawarin kemudian ya itu kasih karunia ya. Oh sedap itu Grace ya. Cuman beda bahasa Indonesia bahasa Inggris. Sorry, Grace Meka gitaris. Gitu, jadi akhirnya lu di endorse selama 3 tahun, 3,5 tahun 3,5 tahun ya. Dan akhirnya sudah berakhir itu. Udah Februari. Nah ini mungkin juga buat masukan dan juga pengetahuan juga buat teman-teman ya. Mungkin kan banyak yang nggak tahu endorse itu apa sih Kak. Terus endorse itu harus ngapain aja sih Kak? Endorse itu apa sih Pak? Secara ini loh, teknisnya tuh gimana sih endorser itu? Nah endorser tuh setahu gue ya, endorser tuh ada beberapa perbedaan. Ada satu yang benar-benar eksklusif endorsee, ada yang satu produk spesialis gitu. Beda-beda tuh. Nah, ya aja. Ya, oke. Endorse itu intinya kita dipercayakan satu produk nih, dan kita harus jadi satu pribadi yang benar-benar bisa exposure produk ini nih. Jadi kita main ada produk ini, dan kalau bisa sih emang wajib kita mahir di produk itu ya. Iya, benar. Jadi nanti image produk ini tuh ada di kita, dan sebaliknya. Jadi emang harus gitu. Nah, tapi kalau masalah skala apply atau diterima atau gimana itu sebenarnya gue jujur belum tahu sih teknis sebenarnya. dari si pemberi endorse lah, entah merek atau karena kadang-kadang kita mikirnya harus nunggu terkenal banget ya, terkadang enggak gitu. Juga banyak endorser yang ya bukannya enggak terkenal ya, cuman maksudnya emang mungkin gak semua orang tahu gitu. Iya, karena kadang karena lo sangat ngulik nih barang nih, orang jadi si orang endorse-nya tuh sangat butuh lo kan. Iya. Gitu loh, bisa kayak menjelaskan. Gitu. Iya, produk spesialis, karena lebih banyak mereka jalan untuk workshop kan. Ya gitu. Benar. Gitu sih kalau endorse. Gitu kalau endorse teman-teman. Jadi ya maksudnya buat pengetahuan juga buat teman-teman kan, kayak itu dipercayakan beberapa barang dari merek tersebut sih biasanya. Dan itu tergantung perjanjian sih ya. Iya, maksudnya beda-beda gitu, nggak semua sama gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau di endorse ya bisa kepikiran kayak gue mau di endorse apa ya gitu. Tapi ya jalan aja, jangan itu jadi patokan. Iya, itu bonus aja lah. Iya, jadi untuk menjalani itu kayak gue main keyboard demi endorse. Kagak untung. Demi keyboard gratis gitu ya, nggak juga ya. Gitu. Mending kalau yang dikasih kan endorse ada yang minta kan. Iya, ada pinjam, jadi kalau habis dibalikin. Iya, gitu. kasihan. Jadi teman-teman juga kadang misalnya ini kan, kalau misalnya buat teman-teman yang ya keyboard gue jelek nih, gue cuma bisa beli satu keyboard, keyboard gue jelek, jangan bersedih hati. Maksudnya kan kalau yang penting kalian jalanin aja, bisa jadi kan ada berkat-berkat lain, entah kalian dapat job dan akhirnya bisa beli, atau misalnya emang tiba-tiba dapat kemurahan untuk dapat jadi endorse gitu kan. Keyboard Ali juga awal-awal mendaki. Iya, keyboard gue juga awal mendaki. Lumayan sekarang lumayan. Gitu. Oke, nah kita akan masuk di segmen games. Aku punya permainan. Gue baru tahu nih ada segmen games ini nih. Ini orang selalu bingung kayak, kok ada game sih? Kok lu ada? Acaranya namanya apa? Serundeng. Seru-seruan bareng Laudeng. Nggak ngobrol doang kan? Seru aja. Kadang diem aja seru ya? Iya, diem aja seru, ketawanya seru. Mereka nggak tahu ya ketawa apa nih. Oke, jadi nih kita akan main namanya standar nih, ini kayak di TV biasa. Pertanyaan cepat. TV mana tuh? Ada, yang belum bayar gua ada tuh.
Sorry. Kasihan. Oh, kita kenal gue udah main TV kan? Iya, kan? gitu. Nah, ini ada nih 5 pertanyaan cepat. Ali aja. Jadi gue harus jawabnya? Jadi lo harus jawab cepat, A atau B aja. Oh, A, B. Relax. Tahu kan, Gampang. A atau B dalam waktu cepat. Nanti abis itu kita akan bahas ya sekilas-kilas ya. Iya, kesimpulan. Kenapa pilihnya itu? Indah. Aman ya, nggak Aman. takut dong. Relax. Karena gue lumayan tahu banyak. Bukan lumayan tahu, kayaknya gue tahu semua deh. Gue Coba, tahu semua kehidupannya. Ini sahabat gue. Tapi gue juga takut, karena dia juga tahu rahasia gue. Sangat lah. Banget. Oke, langsung ya, cepat ya. Pertanyaan pertama. Piano atau sin? Piano. Cewek rambut panjang atau rambut pendek? Panjang. Corey Henry atau Brian Culbertson? Jorge Henry lah. Oh, udah berubah ya? Iya. Jakarta atau Surabaya? Jakarta. Pacar musisi atau kantoran? Kantoran. Iya, karena sekarang kantoran ya. Iya. Udah itu doang, gampang kan? Iya. Iya. Untung beta tenang ya. Iya. Jawabnya. Padahal itu ada pikiran juga tuh kan. Karena gue tahu dia tadi sosok itu sok berarti sok, karena kalau dia santai dia pasti agak kantoran gitu. Karena tadi kantoran itu sok cool tuh dia mikir. Oh iya gila. Untung gue udah sadar nih bangun. Agak pagian ya. Hancur. Gitu. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Ini AB juga? Enggak, kita bahas yang tadi. Kita bahas yang tadi aja. Nah, ini menarik nih, piano atau sin. Ini gue jelasin sedikit. Jadi Martin ini kan kalau main instrumen lebih banyak di sin. Terus kalau kayak ada pemain yang 2 keyboard, dia pasti orang naruh Tin lu filler aja ya, lu ngisi-ngisi gitu. Iya, selalu ya. Terus ya pokoknya banyak lah ya percaya, kayak ada satu momen malah karena gue tahu, karena dia cerita ke gue kayak, beta pengen banget nih main piano. Kenapa beta selalu ditaruh di sin ya? Dia mikir gitu. Sedangkan kadang kalau misalnya kalau lagi kayak bareng Agung gitu ya, Agung. Ya. Kan Monte juga ya ibaratnya image-nya juga main sin lah. Tapi kenapa Agung yang di piano, dia yang main sin? Itu yang jadi Gitu. itu makanya gue berniat untuk menanyakan piano atau sin. Ternyata dia hatinya pengen main piano. Untuk Kenapa? piano, iya. Ya karena sebenarnya kan itu roots kan, karena gue belajar pertama kali musik juga gue bukan langsung bunyi sin yang cet nggak mungkin lah. Jadi suara piano tuh sebenarnya roots gue gitu, kayak gue juga kalau latihan juga nggak mungkin pakai suara sin kayak nggak mungkin latihan gue nggak mungkin gue pasti suara piano, karena sebenarnya kan basically kita main apapun rootnya dari piano Dari kan. piano. Mungkin cara mainnya aja yang beda, ada orang yang suka main pianonya kayak klasikal, kadang ada yang jazzy, ada yang gospel. Cuman intinya gue tetap lebih suka bunyi piano sih. Piano Ya tapi kalau di kerjaan lo udah dipercayain second keys gitu, ya udah. Mau gimana karena coba? itu tapi ya seperti yang tadi lo bilang ya, kayak itu akhirnya secara nggak langsung, secara berkala dan secara jangka waktu jadi image kan. Jadi tapi gue pernah ini loh sempat menyesali itu gitu loh dulu. Oh, sempat Ya tapi sekarang udah berdamai udah sama pikiran gue. Dulu gue kayak bener-bener kesel banget, kayak jujur nih gue kayak kesel banget gue kalau taruh di second keys tuh, karena gue udah capek gitu denger bunyi sin, Hammond gitu. Gue pengen yang gue megang main chordnya gitu loh. Makanya kalau gue dapet job yang gue sendiri main keysnya, karena gue main chordnya, wah gila, gue kayak hijrah. Gue kayak gimana, gue kayak wah gitu. Terus kenapa ini tapi identik aja sih, dan kebiasaan apalagi di Indonesia ya. Iya. Kayak orang kan kalau penyanyi misalnya nggak kenal home bandnya atau nggak kenal bandnya, pasti disamperin pertama main piano kan. Iya selalu. Kenapa nggak misalnya? Apalagi bisa acara wedding, ibu-ibu langsung ke orang mau main piano, langsung mas satu lagu. Padahal bisa jadi band leadernya basis atau drummer Iya. atau bahkan second keys. Cuma kenapa ya? Kalau Ya, itu selalu udah keyboard. image aja ya. Mungkin alatnya karena panjang kali ya. Apa bukan? Kan dia nggak ngerti juga. Disamperin nih kayaknya tahu banyak lagu nih, alatnya panjang. Ya oke itu. Ya, itu Soalnya stereotype ya. itu ya, jadi lo lebih suka misalnya kalau bisa ya piano kalau memilih. Ya sebenarnya jujur sih piano. Iya. Ya. Karena lu juga pasang image Martin Sinhaan sih. Mana anjir Martin enggak. Sinhaan, bukan plesetan. itu image dari luar ya. Dari luar. Orang dia dapat ya julukan lah Martin Sin kan. Sinhaan. Itu gila sih. Gila ya. Oke, yang kedua, ini nggak musik nih. Cewek rambut panjang atau rambut pendek? Kenapa rambut panjang? Ya kalau rambut pendek apa yang mau dibelai ya? Wow, kan bisa. Ya, abis. Pendek habis itu punggung. Nah, itu bahaya tuh. Iya, nggak boleh. Mending panjang sampai bawah, sampai lantai-lantai. Udah, gara-gara itu doang. Hah? Sesimpel belayan doang. Enggak sih, kalau gue suka looksnya yang perempuan tuh kan emang identik dengan rambut kan. Jadi gue nggak terlalu suka tuh yang ya ini pribadi ya geng. Ya, ini enggak. Jadi kalau rambut panjang tuh buat gue ya
emang otentiknya wanita gitu loh. Oke. Ya mungkin karena di sekitaran gue juga nggak ada yang rambut pendek ya, misalnya kayak nyokap gue gitu. Iya. Oh, itu rambut jadi pendek. itu kayak kerekam di Kerekam, alam bawah ya. sadar gitu loh. Jadi kalau rambut pendek ya gue kurang tertarik gitu aja. Tapi mantan lu yang Mantan gue yang mana nih? iya, enggak bercanda, ntar dipotong enggak juga sih. Oke, ini ketiga nih, ini menarik. Corey Henry atau Brian Culbertson? Nah, gue cerita sedikit. Mungkin orang-orang sekarang taunya Martin tuh Corey Henry banget kan, karena beberapa tahun belakangan dan awal banget Corey Henry nongol di Snarky Puppy Iya, itu gila kan sih langsung itu. gila banget. Dan waktu itu kan lu lumayan ngulik banget kan si Corey, terus dia juga yang main gaya-gaya Corey, jadi orang mikirnya wah Martin Sian, Corey Henry Gospel gitu. Nah, tapi gue kan tahu dia dari ya awal-awal beranjak memulai karir bareng kan. Nah, dia tuh Brian Culbertson banget. Gue aja pertama kali kenal, terus habis itu dia main di Concert Hall ini. Concert Hall. Berapa hari kemudian setelah gue kenal, gue nggak sengaja gitu nemu video lu yang di YouTube kan, lu main Concert Hall. Dulu tuh. Itu acara Image ya. Nah, Gitu dia main Brian Culbertson banget. Gue kayak wah gila Brian Culbertson banget. Buat teman-teman yang nggak tahu Brian, anak-anak sekarang mungkin ada yang tahu ada yang kayaknya enggak ya. iya nggak Brian tahu. Culbertson ntar bisa dicek di sini nih dia. Sedap Itu tuh. kulit putih. Kulit Nah, putih. itu tapi Martin dulu dia banget karena lu dulu Brian Culberson banget sebelum ada Corey kan. Iya. Lu ngulik banget terus kayak ya benar-benar Brian banget. Nah, sekarang kenapa lu memilih Corey akhirnya? Jadi intinya emang gue telat kan. Apa-apa tuh gue telat ya dari Surabaya kayaknya kasihan. Iya. Jadi gue denger gospel juga telat, nggak kayak orang-orang yang di Jakarta yang lebih dulu denger kan. Nah jadi gue dulu dengernya ya Brian Culbertson soalnya saat itu ada di kampus aja. Oh, Jadi itu di kampus. dengarnya pas di kampus ya? Iya di kampus itu kan orang sebelah denger apa kita ya apa sih itu? Kedengeran Gitu. ya? Iya di perpus kita bagi-bagi sedap aja kayak lingkungannya kayak sedap aja. Ya udah oh Brian Culbertson. Kayak indah gitu ya, Iya, kuliah tahu musik satu ya. lagu, tahu satu album jadi denger semua gitu. Tiba-tiba semuanya berubah runtuh setelah gua tahu gospel. Setelah kenal Bener-bener. gospel ya? Begitu tahu gospel ya nggak langsung ketemu Corey juga sih. Ya Corey kan tahu-tahu setelah gue denger Lingus lah pasti. Lingus, Dan pasti. dan itu pun pasti gue denger Lingusnya telat lah. Karena kan itu udah nongol 1 tahun 2 tahun baru di sini terkenal banget. Terkenal kan. banget di sini. Ya udah setelah itu gue lihat aduh ini nih gitu. Ya, Abis itu oke. gue nggak berhenti nonton ini tuh mau di handphone, di laptop. Sampai tiap hari ya. Iya. Dan saya ya udah lo kayak makanya tadi ketika memilih ya udah mungkin Brian Culbertson sempat menjadi diri lo yang dulu. Iya ya. Saya tetap doyan juga sih Tetap sekarang masih lah. doyan juga ya. Dan Corey Henry. Nah, Corey Henry juga buat teman-teman yang nggak tahu bisa dicek di sini nih. Indah. Gitu. Oke, next tadi pertanyaan adalah Jakarta atau Surabaya? Jakarta gue. Tadi Jakarta maksudnya kan soalnya dia lahir besar di Surabaya. Apa makanan lidah tuh Surabaya banget Surabaya. anak ini. Nah, kenapa lu pilih Jakarta? Ah gue tuh dari SMP pengen merantau ke Jakarta ya. Emang ini ya? Heeh. Passionnya Ya, lebih ke merantau. Tapi gue nggak ngerti apa yang gue pengen di Jakarta juga gue nggak bisa gambarin. Yang paling pasti ini kalau sekarang nih, kayak sekarang ini nih, gue kalau balik Surabaya maksimal 3 hari bosan. Oke. Dan gue kalau landing di Suta nih keluar terminal berapapun, gue kayak ngerasa gitu. Padahal kan rumah gue bukan ini. Cuman gue Iya, ngerasa, gue ngerasa kayak ini gue manfaatin aja nih rasa ini sebagai gue seorang pendatang. Rasa nyaman tuh kan jarang kan. Ada orang yang merantau aja kerja aja. Iya, Tetap nggak nyaman kan. Tetap nggak nyaman. Nah gue ya beruntung aja gue punya rasa nyaman ini gitu di sini. Oke. Jadi Mau di sini susah kayak mau di sini nggak makan tapi gue nyaman di sini. nyaman Di ya. Surabaya relax kan tidur doang. Iya, Cuman nggak ada beban nyaman nih. sebenarnya. Jakarta Itu aja ya? tetap Jakarta. Dan gue juga pengen kalau udah berkeluarga dan gue berkarir sampai tua Jakarta. Emang Jakarta ya? Bukan yang gue pindah lagi Surabaya. Iya kan ada orang yang misalnya pendata dia Iya. membangun karir di Jakarta kemudian kayak kayaknya one day gue habisin waktu gue di Ya kalau enggak kalau udah Daerah agak tua nanti ke kota balik ke lain. daerah lain. Nah. Enggak ya Jakarta. Enggak, Ya? gue tuh Jakarta sih. Gila keren. Gue nih. kota banget anaknya. Keren. Martin Sian 2030 gubernur. Gila ya. Menteri olahraga lah kali. Soalnya kalau gubernur kan harus yang cinta kotanya, Oh, cinta banget. cinta rakyatnya. Indah. Iya banget. Gue banget gue. Gila, di taman-taman kota nanti ada piano terus semua ada piano ya di taman kota deh. Aduh gila sih. Oke, terakhir nih, pacar musisi atau kantoran? Just for info, Martin sempat punya pacar musisi. Iya banyak. Kantoran juga. Gua gak ngomong ya, ini dia ngomong. Dia punya pacar musisi pernah, pacaran sama kantoran pernah. Nah, kenapa akhirnya lu memilih tadi ketika disuruh memilih lu memilih pacar kantoran? Ya, kan lu nanya sekarang kan 2020 bulan Gue gak nanya sekarang, gue cuma nanya bulan pacar Mei musisi kan. atau kantoran. Iya, kalau lu nanya 2013 gue pasti tetap jawab musisi. Musisi, Iya. iya. Bahkan sampai 2017 gue masih jawab musisi pasti. Karena gue dulu sempat Gue jadi inget lagi. gue sempat berpikir kayak gitu karena gue anaknya musik banget kan, sedap. Keren. Jadi gue pengen tuh punya istri musisi juga. Abis itu anak gue lahir mendadak prodigy gitu. Jadi sempat ada di pikiran gitu dan ternyata tuh goblok banget ternyata.
benar jujur karena sebenarnya cari istri itu kan benar-benar harus pasangan hidup ya. Langsung istri itu berat banget. Iya benar. Karena lu harus benar-benar cintai dia secara personal gitu loh, bukan karena dia musisi atau kantoran gitu. Nah, setelah ya memang gue punya kisah-kisah masa lalu semuanya sama musisi ya. Ternyata yang kita anggap keuntungan itu lebih banyak yang sama kantoran. Oke. Ya, yang musisi seru aja. Iya. Seru aja. Tapi keuntungan untuk nanti mungkin akan jadi keluarga gitu. Lebih bisa balance sama yang kantoran sih menurut gua. Oke, contohnya contohnya hal simpel aja. Nih, musisi kan punya sifat dasar moody. Ya. Nah, kalau lagi berdua moody lo mau gimana? Udah musisi ya, pica lo di rumah. Berarti rumah bakal belah dua tuh ya. Jadi mending sama yang kantoran tapi musikal sedang. Anjay. Jadi tetap musikalnya tetap ada. Iya. Tapi nggak yang. Ini kayak cewek gua, dia kantoran. Ya. Dan gua nggak tahu awalnya kalau dia musikal. Oke, taunya kantoran aja ya. Kantoran aja, ketemu di Bali kan. Begitu di mobil nih, dia colok aux kan. Ini awalnya gue udah jatuh, udah pasti jatuh lah. Makanya gue udah jadian kan. Tapi ini ada satu momen di mana dia di mobil sama gue, dia colok kabel aux, dia nyalain lagu gospel. Playlist dia tuh ya. Iya, gospel. Itu gue meningkat langsung dari sukanya 100% jadi 10.000%. Keren. Ya. Terus ada satu, ini momen lucu ya, nggak semua orang mungkin harus gini ya pasangannya. Waktu bagian sinkop dance, dia nyanyi, bukan nyanyi liriknya, nyanyi sinkopnya. Keren. Ini waktu sama musisi nggak ada. Iya benar. Waktu ada musisi cuma ada kayak harusnya berasnya kayak ini nih. Mending sama kantoran musikal loh daripada musisi. Iya benar. Gitu doang. Oh gitu ya. Ini menarik nih, fakta menarik karena gue juga belum ada pengalaman gitu. Maskapai kali ya. Jadi gue nggak ada. Jadi maksudnya juga buat teman-teman yang mungkin lagi menjalin hubungan dan kayak masih bingung MC gitu. Nggak harus kayak begitu, cuman kan ini salah satu contoh dan cerita gitu bahwa boleh. Itu tadi itu apa namanya, maksud gua itu fenomena yang menarik loh. Fenomena yang menarik kayak dia kantoran tapi tetap musikal ya. Jadi lu nggak semata-mata kayak gue malas sama orang kantor, ntar gue nggak nyambung ngobrolnya. Biasanya kan gitu kan mikirnya. Dan kedua ini kan kalau lu sama-sama musisi, jam kerja lu bisa sama tuh. Oke, ya benar. Ganggu lah. Misalkan lo manggung malam, dia reguler juga. Ya. Siangnya lo semua berdua-duanya lagi pengen tidur kan? Oh iya benar juga, istirahat ya. Nggak ketemu lah. Iya. Nah kalau kita kan sama kantoran, dia masih bisa nemenin kita manggung karena dia udah beres kantor. Beres kantor, benar. Nah tapi ini melenceng sedikit. Nggak melenceng juga sih. Maksudnya kalau itu kan tadi musisi di compare sama kantoran. Nah kalau sisi positifnya pacaran musisi apa? Maksudnya lu kan sempat pacaran sama musisi. Sisi positifnya apa? Ya sisi positifnya kan pasti. Kan mungkin sisi negatif terus. Iyalah. Bisa tukar pikiran lah. Oh iya benar. Tukar pikiran kayak misalnya tes musik, abis itu apa ya? Kadang-kadang kebutuhannya tuh seru kayak misalkan alat ini kira-kira perlu nggak buat gua kayak gitu. Abis itu bisa. Dia bisa tahu detailnya. Iya benar. Misalkan ngomong mic gitu bisa dibahas kan. Terus kayak kadang-kadang nih apalagi khususnya yang satu genre ya. Lu dengerin ini dong gitu. Iya, lu udah lihat nonton live-nya yang ini di ini nggak gitu? Kalau lu kamu dong. Apa? Kan pacaran kamu. Oh iya, bisa jadi kamu kan. Gitu lah. Iya benar. Pokoknya itu salah satu ini. Itu keuntungannya. Itu doang. Itu doang kok. Itu doang ya. Nanti begitu udah ngobrolin masalah nikahan tetap gak seru. Tetap aja kayak krik lebih enak sama yang kantoran, percaya. Nah, ini gue baru kepikiran nih. Ini baru banget gue kepikiran nih. Sebenarnya nggak ada di ini gue tadi. Nah, ngomong-ngomong soal pacaran sama orang kantoran musisi nih. Dan Martin ini tahun ini akan melepas masa lajangnya. Yes. Semoga ya pas kita tayang ini paling tinggal berapa bulan lagi lah sebelum hari H. Cepet geng. Cepat nggak berasa. Nah, ini yang mau gue tanya juga nih. Jadi, lu kan sekarang musisi, full timer musician gitu. Semua aktivitas lu musisi, semua penghasilan lu dari musik. Nah, dan cewek lu kan kantoran nih, walaupun dia musikal lah, it's okay. Nah, dia kantoran. Nah, lu gimana sih ceritanya? Kan dari kemarin-kemarin ngobrol sama teman musisi, isu terbesarnya, salah satu isu terbesarnya adalah gimana cara meyakinkan mertua. Wah gila sih, detail banget nih. Ini bisa nambah sejam nih. Ya, singkat aja. Kalau di rental PS Pak sejam. Nambah sejam. Soalnya maksudnya ini kan juga buat apa namanya mengedukasi dan juga memberi informasi ke teman-teman. Siapa tahu ada yang gitu ya Bang, lumayan nih gue pacar gue bukan musisi gitu. Iya. Gimana? Nah, sebenarnya kalau gue mau share nih, mumpung lagi ada sarananya nih, gue mau ngomong dikit nih agak sensitif. Kita kan selalu ngerasa kalau misalkan
calon pasangan kita nih atau udah pasangan kita ini orang kantoran dan bukan musisi nih, kita ngerasa kayak nggak diterima kan? Iya betul. Nah, contoh, tapi gue pribadi gue udah pernah nih mantan gue musisi, gue juga nggak terima kok, gitu loh. Gue kadang nggak mau pas ke situ. Iya, enggak. Jadi maksud gue cerita. tetap harus ada satu kejadian yang kita tuh juga pelajarin gitu dari orang supaya kita nggak perlu ulangin itu gitu. Iya benar. Nah jadi kalau menurut gue yang pertama kali nih, nggak usah pusing sama mertuanya, tapi lo harus benar-benar bisa yakin sama profesi lo sendiri bahwa emang ini profesi lo ini tuh bagus kok gitu loh. Jangan lo sendiri aja udah berasumsi bahwa gue main musik makan gak ya, itu udah asumsi jelek tuh karena lo belum kerjain aja, lo udah curiga sama kerjaan lo gitu loh. Nah gimana kerjaan lo bisa jadi kasih untung buat lo gitu, lo aja udah curiga ngerjainnya. Nah itu yang pertama. Nah habis itu yang kedua, nah mungkin beda keluarga beda treatment ya. Ada yang kadang-kadang keluarganya nerima, oh musisi ya, mereka langsung wah seru banget main musik. Ada yang musisi, wah ini drugs ya, tato ini. Nah gue juga tato lagi. Nah, habis itu wah pakai anting, ini dunia malam, ini tidurnya ini. Nah kalau udah dapet yang kayak gitu, saran gue tetap harus bisa, tetap kuncinya tetap harus bisa adaptasi. Jadi nggak harus kita rock and roll tetap. Ya gue tetap pengen be yourself lah gini, jadi diri gue gitu kan. Ya lu jadi diri lo aja, ditolak langsung sama mertua lo. Kan ada beberapa kasus teman-teman kayak gitu kan. Iya, jadi maksud gue tetap harus diadaptasi karena kan intinya lu mau nikahin manusia punya anak nih yang dia tinggal dari lahir sampai besar dikasih makan di rumah itu, terus pakai rulesnya rumah itulah. Benar. Jadi datang dengan misalkan kayak harus contohnya ya. Lo musisi gini, lo datang dengan kayak cara ngobrol lo sama musisi sama mereka harus dibedain. Misalkan kayak hari pertama lo datang, image-nya bukan untuk ngasih tahu lo musisi ya, image-nya datang untuk lo manusia yang punya rencana sama ini cewek ini gitu loh. Udah, masalahnya kayak apa namanya bakal terima atau enggak sih menurut gua sih tetap harus berdoa ya. Iya benar. Ya kan? Gak pernah tahu ya. Iya, berdoa aja karena kadang-kadang apa namanya di pikiran kita udah penuh A sampai Z, ternyata orang tuanya fine aja gitu. Iya benar. Nah jadi nggak bisa lu curiga asumsi di awal gitu nggak bisa geng. Iya karena ketakutan kan kadang. Iya, justru sekarang beruntung loh karena musisi zaman sekarang nih menurut gua image-nya jauh lebih bagus karena bisa dilihat di sosial media kan. Iya benar. Nah kalau zaman dulu kan jelas lu ngomong musisi ya, mabok nih. Iya mabok, narkoba. Iya narkoba. Kalau sekarang musisi masih lebih keren lah, kayak bukan lebih keren, maksudnya masih lebih kayak dianggap bisa kerjaan. Udah bisa dianggap lah. Iya kerjaan kreatif tuh sekarang lebih ini kan, makanya menurut gua sih harus tetap lebih pede sekarang sih. Kalau orang dulu aja bisa berhasil tuh lebih keren kan. Iya benar. Zaman sekarang lo mau jelasin musisi kerjanya apa tanpa lo ngomong, tunjukin aja sosial media. Buka Instagram beres. Jadi bagus lah, tetap ada sisi positifnya. Intinya lo nggak boleh curiga sama kerjaan lo. Ya intinya kita harus yakin dulu dari diri kita sendiri ya. Sebelumnya gimana lo mau yakinin orang tuanya dia kalau lo aja sendiri nggak yakin sama diri dan pekerjaan lo. Dan yang kedua emang dan yang terakhir menurut gua, kalau emang titik yang mau dikejar itu titik menikah tuh, maksud gua lo memang nggak bisa datang ke keluarganya dia dengan bawa kerjaan lo. Oke. Gue musisi nih, gue datang ke rumahnya dia, nggak bisa, tetap ditolak. Emang harus lo datang sebagai pribadi lo aja. Misalkan gue Martin ini Lodeng gitu, datang dengan diri aja, jangan gue musisi datang, tetap ditolak. Cuma emang musisi itu emang tengil. Gue main sama ini. Iya, nggak ngaruh. Begitu lo duduk di depan bapaknya, lupa semua tuh lagu-lagu jazz, lagu-lagu asli. Gitu benar. Anjir ini edukasi yang menarik nih. Iya, menarik. Kita juga baru dengar dari Ale nih. Nggak bisa ya, emang harus datang sebagai manusia aja. Bawa kerjaan nggak ngaruh. Benar. Karena gue kangen banget nih, maksudnya dulu tuh kita dulu banget ya kalau kita sampai jam 8. Sampai jam 8 dan kita benar sedetail itu ngobrolnya ya. Kalau sekarang ya dulu nggak detail, soalnya tidur. Ngobrol dikit tidur. Dia tahu banget nih. Pokoknya 3-4 tahun terakhir malah kita udah, ya maksudnya kita masih kontekan tapi kita udah. Tapi Sevelnya tutup juga. Iya karena Sevelnya tutup juga dan ya udah akhirnya punya aktivitas masing-masing sendiri ya, puji Tuhan ya. Jadinya gitu. Nah ini kayak gue denger yang terakhir ini kan gue juga gitu ya, kaget ya gitu. Tapi ini bisa mengedukasi teman-teman dan juga menambah maksudnya experience kalian lah kalau misalnya kalian maksudnya berasumsi atau bukan berasumsi, maksudnya berniat untuk menikah dan juga kayak aduh mikir gue musisi gimana ya gitu. Nah semoga ini bisa memberi masukan positif buat kalian. Jadi jangan ragu. Gitu. Keren. Nah ini udah hampir masuk di segmen-segmen terakhir. Closingan tuh ya. Keren. Nah ini bandnya siapa? Wah ada Om Ben ya. Nanti ada Soulful. Keren. Nah ini Pak C, jadi gue biasa nanya juga ke hampir semua bintang tamu gue.
suka dan duka di dunia musik ini buat berbagi, karena kan menurut gue semua pasti punya plus minus kan. Iyalah. Dan juga kemarin maksudnya mau musiknya kayak apapun dan juga orang kayak gimana pasti punya experience suka dan duka yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Nah ini suka duka menurut Martin Siaan. Kalau Suka dulu atau duka dulu nih? terserah, itu bebas. Itu tergantung pilihan. Duka dulu aja. Keren. Ya. Karena ada orang kayak suka dulu deh, dia maunya manis di depan. Oh iya. Kalau yang duka dulu, yang penting pahit dulu, rasain pahit baru tes manis. Ya duka dulu ya. Ya, duka dukanya ya yang pertama tadi tuh yang tadi udah ditanya tuh. Gimana ke mertua itu. Itu duka tuh ya. Ya, sebenarnya nggak selalu terjadi mungkin ke beberapa orang. Ya. Cuman dukanya memang kerjaan kita itu bukan diremehin manusia sebenarnya, bukan diremehin orang awam, bukan diremehin, tapi kita memang perlu waktu lebih untuk jelasin. Beda sama kayak gue dokter, gak usah dijelasin, orang udah tahu dokter ngapain nyuntik orang gini-gini. Yeah. Musisi, anak band ya, udah. Lo jelasin tuh bisa 2 jam tuh, baru orang akan respect. Tapi memang akan takes time untuk lo jelasin. Nah mungkin itu sih, kadang-kadang yang jadi komunikasinya harus butuh waktu. Oke. Habis itu dukanya yang kedua, ya, musisi menurut gue pendapatannya tentatif. Jadi tentatif tuh maksudnya bener-bener ada musimnya, ada musim event, ada musim yang memang lo harus produce, gitu. Jadi lo harus peka tuh ngikutin musimnya, nggak bisa kayak gue event aja gitu, gue pensi aja, gue wedding aja, nggak bisa. Tetap harus fleksibel dan lo harus juga punya alarm diri sendiri gitu loh. Nggak maksudnya itu yang bikin musisi dukanya tuh dia harus menyesuaikan setiap musimnya. Iya benar. Kalau pegawai kan relax aja, selagi lo nggak dipecat ya, lo relax. Karena patternnya sama terus. Patternnya sama. Habis itu dukanya ada satu dukanya musisi yang orang nggak pernah tahu nih. Apa tuh? Dukanya musisi beli alatnya mahal. Iya benar. Padahal bayarnya sama terus kan. Iya. Beli sustain aja 600.000 nih info nih ya. Padahal sustain yang bagus tuh 600.000. Beli kabel jack, buset mahal banget. Mahal banget. Udah habis itu dukanya orang kan bayar malam pengen happy party. Kita mah begadang ngulik. Iya benar. Nah ngulik kan nggak bisa ngulik kayak orang-orang ngulik biasa hobi main gitar gitu kan. Kita harus detail soundnya apa. Nah itu salah satu dukanya yang orang nggak lihat. Nggak ya benar. Nah tapi sukanya lebih banyak sih. Sorry gue potong. Jadi kalau misalnya duka yang tadi seperti yang dibilang, kadang orang soalnya menilai dari yang mereka lihat doang, orang awam gitu. Jadi kayak misalnya, kok mahal banget sih? Kan mainnya cuma sejam gitu-gitu doang. Iya, gitu. Itu alasan tuh 1 itu jam. ya kan, kalian nggak tahu prosesnya. Kita beli alatnya berapa, kita nguliknya berapa, spare waktu yang kita gunakan berapa, belum kita berangkat ke sana gimana, gitu. Itu yang ya maksudnya gue nggak menyalahkan juga, cuman maksudnya itu gue sangat memaklumi, maksudnya karena emang kalian nggak lihat kan, kalian gitu. Tapi maksudnya ya harusnya kalian aware juga gitu. Oh jangan bayar murah. Gitu, apalagi gitu. Lama bayarnya. Apalagi lama. Iya. Udah murah lama. Minta tambah lagi kadang. Iya. Gitu. Oke, sukanya. Ya sukanya yang pertama, kerjaan musik lo itu selain menghibur diri lo nih ya. Tanpa lo tahu nih, kadang-kadang kerjaan musik lo tuh jadi impact untuk orang. Impactnya tuh nggak selalu gede, nggak selalu kecil. Jadi impactnya bikin mereka happy aja. Gue rasa musisi tuh salah satu orang yang ini ya, beribadah sih menurut gue. Iya benar-benar. Gue nggak mau ngomong komentar yang lain ya, cuman maksud gue, lo bikin orang seneng aja, itu kan sebenarnya lo udah ngebantu mereka untuk gimana ya, nikmatin hidupnya. Gitu. Nah udah habis itu sukanya kedua, musisi tuh bisa keliling dunia tanpa harus effort kadang-kadang. Iya, tanpa bayar. Iya, tanpa bayar. Misalkan kayak naik pesawat dibayar panitia. Iya. Habis itu sampai ke luar negeri juga, puji Tuhan. Itu bener-bener lo nggak pernah pikir. Terus dengan musik kita bisa dibawa dari kalangan paling bawah sampai paling atas, bisa main ke istana presiden gitu-gitu kan. Itu kerjaan musik banget yang mungkin kerjaan lain punya kesempatannya lebih sedikit gitu. Kalau musisi dalam keadaan lo main di mana? Istana presiden. Oh, serius gitu. Bener-bener random. Abis itu kemana? Raja 4. Wih, serius gitu. Orang lain nabung kan mau ke sana. Orang lain nabung. Nah, itu sukanya yang gila-gilaan. Habis itu ya mungkin ketiga ya kepuasan kayak ini ya. Kadang-kadang lo pengen kenal orang yang lo idam-idamin. Abis itu lo punya bisa kenal kayak misalkan orang-orang yang biasanya dilihat TV. Iya, nongolnya di TV kita waktu kecil, lihatnya di TV sekolah gitu. Iya, dan itu apa ya, musik bisa bikin lo lebih dekat sama mereka lah gitu. Iya, benar-benar. Cepet banget kayak, wih gila ya, kita akhirnya bisa belajar gitu. Sukanya banyak sih ya, satu-satu nggak bisa disebutin. Iya, banyak banget. Itu tiga terbesar lah kesukaan yang bisa di-share-kan ke teman-teman versi Martin Siaan. Sedap. Keren ya, gila ya. Semoga itu bisa menginspirasi kalian. Jadi kayak gue selalu bilang kayak misalnya buat teman-teman yang
baru mau masuk dunia musik atau misalnya masih sekolah tapi kayak gue pengen kayak si ini gue pengen kayak si ini Sekolah karena, dulu. karena kan yang mereka lihat kan yang enak-enaknya doang. Kan lihat Jangan sampai nggak sekolah. ini jalan-jalan ini apa gitu. Itu enak banget kan. Cuman maksudnya ini semoga bisa menginspirasi. Jadi ketika mereka mendengar kayak lihat itu bisa jadi masukan juga buat kalian kayak wah kalau dukanya kayak gue nggak sanggup deh. Yang mending jangan gitu. Maksudnya jadi kalian bisa menilai dari beberapa versi teman-teman suka dan dukanya gitu. Karena bermain musik itu kalau menurut gue kayak musik itu nggak sesimpel kayak lu cuma main instrumen doang atau lu cuma nyanyi gitu. Lingkungan musik yang lebih susah dari itu. Jadi ketika lu masuk banyak hal yang kayak lu nggak expect di awal gitu. Kayak gue misalnya sekolah taunya wah ngeband terkenal bikin lagu apa segala macam. Tahu itu doang kan. Begitu masuk luas banget gitu. Banyak faktor lain gitu. Dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Sedap. Versi Martin Sian. Oke, ini udah thank you banget Martin. Udah datang di Serundeng. Seru-seruan Bareng Laudeng. Ini my best friend nih udah lama banget. Sehat-sehat terus, sukses. Top. Semoga pernikahannya lancar tahun ini. Itu penting tuh. Itu penting ya. Semoga anaknya prodigi ya. Tetap prodigi. Soalnya istri kan musikal tadi katanya. Amin. Gitu. Nah, ini terakhir untuk menutup segmen ini. Pesan-pesan buat teman-teman yang tadi gue bilang kayak baru mau masuk mungkin dari kecil kan pasti banyak lah fans Martin Siani yang lihat gue pengen jadi kayak Martin gitu, pengen minimal mencicipi lah posisi lu sekarang gitu. Nah, pesan-pesannya buat teman-teman nih. Ya paling pesan gue gini aja sih, ini kan berarti khususnya untuk orang-orang yang punya rencana untuk mau fight di musik juga kan. Jadi pertama lo jangan pernah curiga sama kerjaan lo. Contohnya kayak lo bertanya-tanya, ini musik makan nggak sih gue? Jangan curiga dulu aja, kerjain dulu aja. Karena apapun kerjanya kalau lo udah curiga, sebenarnya biasa aja hasilnya gitu loh. Nah, habis itu kedua, kalau emang udah lo di musik, lo nggak usah pusing dengan kanan kiri depan belakang lo. Pelajarin nggak apa-apa, tapi lo jangan sampai lupa lo kejar bunyi lo sendiri. Karena itu lebih penting dari manapun tuh menurut gue. Karena kan Tuhan udah kasih kita bunyinya masing-masing nih. Cara kita ngomong, suara kita, cepet lambatnya. Jadi di musik juga gitu. Jangan terlalu pusing lihat kanan kiri tapi lo jadi lupa nyari bunyi lo sendiri. Jadi itu lebih penting sih. Jangan curiga sama kerjaan lo, sama cari bunyi lo sendiri. Keren. Ini juga buat pelajaran banget buat teman-teman nih. Jadi yang ngefans Martin Siani kenapa bisa kayak gini? Ya salah satunya ini. Jadi kalau teman-teman yang masih kayak penasaran dengan ini ya terus atau mungkin ada yang penasaran kayak siapa sih Mas? Mantannya yang musisi itu itu bisa DM langsung ke Martin Sian di Instagramnya di mana? @martin_chan. Gitu. Atau boleh tanya gue nih Laudeng. Boleh banget. Cuma kalau gue harus transfer. Yang mau nanya tentang Laudeng di DM gue juga boleh. Gue gampang. Gue tinggal kirim logo. Gue nggak kasih nama ya. Kirim logo doang. Salah banget ya, benar-benar. Oke teman-teman, semoga episode kali ini menginspirasi kalian juga dan juga memberi wawasan kepada kalian untuk apakah saya bisa siap untuk masuk ke dunia musik apa enggak gitu, atau gue bisa jadi kayak dia atau dia gitu. Itu semoga bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa saksikan Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng di YouTube channel Moy Production. Jangan lupa subscribe, di like dan juga di komen. Oke, buat teman-teman yang nggak tahu Moy Production itu apa sih, bisa cek di Instagram kita di sini. Tapi gue mau tanya, MOE itu apa sih singkatannya? Enggak singkatan, emang nama aja. Oh, emang nama. Ada nama lucu-lucuan dari dulu lah, ada lah. Gitu ya. Jadi ada nama keramat gua. Oh gitu. Ya, jadi bisa dicek di sini di @moy_production. Oke, teman-teman, thank you banget. Sampai ketemu di episode-episode lainnya yang menarik. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain juga. Oke? Kalau ada pertanyaan ataupun masukan-masukan boleh di komen di sini atau di DM ke beliau langsung gitu. Oke, teman-teman, sampai ketemu di episode-episode lainnya. Thank you, Dan. God bless.